atas luar segala masalah. Sebentar lagi kita akan saksikan teman-teman kita yang sudah tampil di hari ke-27 Ramadan. Oke, sebelum itu abang mau cek dulu semuanya. Abang kabarnya seluruh hari ini alhamdulillah semangat sehat. Oke, mabit Quran Ramadan bil. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Subuh hari ini kita akan mendengar ayat Allah yang akan disampaikan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Jadi siapa nih yang pertama? Abang Rahman SMP. Oke, dia kelas 9. Oke, kepada Abang Rahman dipersilakan maju ke depan. Takbir. Ada jawab dari mana? Mana? Oke, mana? Ustaz dari Nganjai. Oke, Rantai putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Saya berdiri di sini akan menyampaikan ayat Allah yang berada di surah At-Tin ayat keempat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Maksud dari ayat tersebut, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemberian Allah lah kita bisa hidup di dunia ini dengan baik dan sempurna. Tetapi manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan kebanyakan manusia memandang kekurangan dan keburukan orang lain, dan mereka menghina kekurangan dan keburukan orang lain itu, dan mereka menghina keburukan dan orang lain itu hanya untuk bahan candaan mereka, dan mereka merasa lebih baik dari yang mereka hina. Padahal perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak disukai Allah. Seharusnya kita memandang kelebihan dan kebaikan orang lain dan pandang kekurangan dan keburukan diri sendiri. Kita harus melihat diri sendiri apakah sudah baik atau masih banyak kekurangan, dan kita jangan pernah merasa sudah lebih baik dari orang lain. Lebih baik merendahkan diri dari orang lain daripada merasa lebih tinggi dari orang lain. Itu aja yang dapat menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itulah tadi ceramah singkat dakwah singkat dari abang kita Abang Rahmat. Nah, untuk yang kedua ini datang dari Kebun. Kita panggilkan abang kita, Abang Arif Maulana. Kepada Abang Arif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang yang muslim. Dalam kesempatan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi penegak Al-Quran dari semua sisi kehidupannya. Tidak lupa kepada sahabat, kerabat, zuriat, dan mengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan dan yang terus bersemangat menegakkan Al-Quran ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat mulia ini, ulun akan menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa berbuat kebaikan dengan petunjuk Allah, maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa sesat, maka itu untuk dirinya sendiri juga. Dan seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang rasul. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Dan barang siapa berbuat dengan petunjuk Allah, apakah yang disebut dengan petunjuk Allah itu? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk yang paling benar. Dan apakah itu petunjuk yang paling benar? Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Takbir, takbir, takbir. Sungguh kami menurunkan Al-Quran kepadamu, kitab Al-Quran, dengan membawa kebenaran untuk manusia. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk mengajarkan kepada kita yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka dari situlah kita menjadi orang yang mendapat petunjuk. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa sesat, maka sungguh kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapakah orang yang sesat itu? Yaitu orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, orang yang sombong dan orang yang kafir. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata,
janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran dan buatlah kegaduhan terhadapnya. Jadi orang-orang kafir mencoba untuk mengalahkan bacaan Al-Quran dengan membuat sesuatu yang dapat mengalahkan bacaan Al-Quran tersebut. Misalnya menyalakan speaker dengan nyaring, speaker dangdut kah. Sedangkan orang yang mengaji merasa terganggu dengan suara tersebut sehingga tidak jadi mengaji. Ya. Hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Arif Maulana. Apa dia tadi? Kalau kita akan berlanjutnya jangan Al-Quran dan Al-Quran. Oke, selanjutnya langsung saja kita panggil saudara kita, abang kita dari HKSN, Abang Gimari. Gimari, silakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya akan menyampaikan surah Asy-Syu'ara ayat 40 yang berbunyi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sungguh Dia tak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi bila ada teman yang berbuat jahat kepada kita, maka kita harus memaafkannya dan berbuat baik kepadanya, tidak membalas dengan kejahatan yang setimpal, maka Allah memberi pahala yang berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handap. Singkat tapi padat. Langsung saja kali ini dari Sungai Andai. Siapa itu? Rizky Aditya. Kemana Rizky Aditya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim.
Alhamdulillah saya di sini diberi kesempatan untuk menyampaikan ayat Allah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 214 yang berbunyi, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaqu min qablikum masadhumul mabta'u wa sarru wa zulzilu hatta yaqulu rasulu walilladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan yang seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari ayat yang saya baca ini, kita diperingatkan Allah tidak mudah masuk surga. Itu karena butuh perjuangan, pendakian, pengorbanan, kesabaran seperti orang-orang terdahulu, karena mereka dahulu mengalami berbagai cobaan seperti kemelaratan, penderitaan, dan berbagai cobaan lainnya, sampai mereka berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi jangan kalian sangka bahwa pertolongan Allah itu jauh, teman-teman. Dalam kegiatan keseharian kita Allah selalu menolong kita. Contohnya kita diberi rezeki setiap hari berupa makanan yang dan lain-lainnya. Kita bisa berkumpul di sini di makro ini karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita hanya roh yang tidak punya apa-apa. Jadi kita di sini di makro ini berjuang 1 bulan penuh dengan kesabaran yang tinggi. Tidak mudah perjuangan seperti ini, karena hanya orang-orang yang terpilih seperti kita semua di TCA Palangkaraya ini. Semoga perjuangan kita ini akan mendapatkan pahala yang setara orang yang sedang bertikaf. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizky Aditya telah menyampaikan ayat Allah. Sesuai tadi abang lihat Quran tadi Quran saya. Restu FA punya siapa? Oke, yang punya Quran silakan maju ke depan untuk menyampaikan ayat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ayat Al-Quran surah Al-Jin ayat 22 yang berbunyi, Qul inni la yudirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Artinya, katakanlah,
Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Ayat ini menyuruh kita untuk percaya bahwa Allah adalah Tuhan tempat berlindung. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri, dan tidak ada yang dapat melindungi kita dari azab Allah selain darinya. Berlindunglah dengan berdoa kepada Allah agar lindungi dari azab-Nya. Semoga kita dilindungi dan dihindarkan oleh Allah dari azab dan musibah-musibahnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum sampai? Yang sudah mana? Sudah maju. Satu yang belum. Ayat aja. Oke, langsung saja kita panggil saudara kita Muhammad Al-Fayyad. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum bihadzal yaum? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubika min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzini ilman nafi'a warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang, takwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Di sini saya akan menyampaikan kalam Allah, yaitu Al-Hadid ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka 'ardis samaa'i wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Artinya, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kesimpulan dari ayat tersebut ialah kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan kepada Allah, untuk terhindar dari siksa api neraka dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ingatlah, setiap manusia itu ada dosanya. Contohnya Nabi Adam, Nabi pertama yang mempunyai dosa, tapi Nabi Adam berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalah kita sebagai umatnya, kita harus berusaha juga untuk
memohon ampun kepada Allah. Demikianlah khutbah singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari apa? Karena saya ikut sholat duha ya Pak ya. Paman ahsanu qawlan mimman Allah. Adalah perkataan yang lebih baik daripada menyebutkan kepada Allah. Banyak orang berkata misalnya dengan perkataannya dia dapatkan harta, dengan perkataannya dia dapatkan jabatan, dengan perkataannya dia dapat menaklukkan suatu kota, menaklukkan wanita, menaklukkan orang tuanya dan yang lainnya. Tapi itu bukan perkataan terbaik. Tapi perkataan terbaik itu bagaimana kita bisa mengajak orang kepada Allah. Man ahsana qawlan mimman ya'lamu lalu beramal saleh. Nah itu semoga anak-anak semua, sahabat semua yang telah berjuang untuk menyampaikan ayat Allah walaupun masih pakai teks itu permulaannya baik. Salah itu biasa. Kesuksesan itu berawal dari kesalahan. Dari salah kita belajar, dari kekurangan kita belajar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja panggilkan, kita persilakan adik kita, Abi Firdaus, kepada Abi Firdaus dipersilakan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum menjawab, masih ada yang tidak menjawab. Wajib menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Assalamualaikum menjawab salah jawabnya. Mimpi igau. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, sehat, walafiat, hangat. Makroh Mabit Quran Ramadan. Takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maulana Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah, insya Allah menjadi hari yang terbaik. Hari ini merupakan hari terbaik. Bertautnya 2 hari, bertautnya 2 waktu. Antara malam yang terbaik di muka bumi ini adalah malam
Lailatul Qadar. Hari yang terbaik di muka bumi adalah hari Jumat. Sekarang dia bertahun persis malam 27 Ramadan itu jatuhnya pada malam Jumat, dan keyakinan Nabi ya, malam ini turun Lailatul Qadar. Lihat alam dia hatta matla'il fajar. Terus hujan turun sampai fajar pagi hari ini. Masyaallah. Kalian mengamati tidak? Mulai kita sholat malam tadi, begitu kita selesai terhujan, terus ngalir sampai sekarang. Nah kata Rasul itu salah satu tanda-tandanya tuh hujan turun, dia tidak deras, tapi rintik, tapi lama turunnya sampai matla'il fajar turun hujan. Ini keyakinan Nabi. Dan peristiwa ini sama dengan tahun dulu. Ingat? Ingat enggak? Persis kita di Batu Tungku, begitu malam 27 Ramadan turun hujan terus sampai pagi. Sama persis keadaan. Alamnya enak, tenang, sejuk, damai, masya Allah. Mudah-mudahan benar. Ini kita prasangka baik, ya. Prasangka baik. Mudah-mudahan semoga tadi malam itu Allah turunkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah dapat nilai Lailatul Qadar, ngapain kita? Hah? Setelah dapat Lailatul Qadar apa? Hah? Jadi dukun, masih baju orang. Dia dapat Lailatul Qadar, dijual baju kan? Ngapain kita setelah dapat Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, mulai malam hari tadi sampai subuh ini, sampai sekarang turun terus enggak Qur'annya? Turun terus ya. Turun terus Qur'annya. Lewat mulut-mulut kita semua. Turun ayat-ayat Allah. Diperdengarkan ayat-ayat Allah untuk masuk ke dalam relung sanubari kita semua. Wa ma adra inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, yang beramal ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama halnya dia beribadah seumur sepanjang 83,4 tahun. 83 tahun 4 bulan. Umur kalian baru belasan tahun, tapi dicatat oleh Allah seperti orang yang beramal sampai usianya 83,4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Biasanya orang rata-rata 60, 70 mati sudah. Habis. Rata-rata kata Rasul, umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit kalau ada lebih sedikit. Tetapi kita beribadah diukur sampai 83 tahun lamanya. Itu rahmat Allah. Khair min alfi syahr. Selanjutnya kata Allah, tanazzalul alal malaikatu. Ketika malam itu turun, tanazzalu alaihimul malaikatu wa ruh. Turun malaikat, turun ruh. Dia mengatakan ruh ini kalau di Quran itu dikatakan dalam kurung Jibril. Turun malaikat, turun Jibril. Ngapa turun Jibril turun? Ngapa kalau Jibril turun? Dia kalau terjemahannya ruh itu diartikan dalam kurung Jibril. Tatanazzalu alaihimul malaikatu war. Fiha, di dalamnya itu turun malaikat dan ruh, di dalamnya biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Turunlah malaikat-malaikat yang memberikan kebaikan. Tugas malaikat itu membantu manusia untuk melakukan kebaikan. Itu gawe malaikat. Kerja malaikat adalah menolong kita semua untuk bisa berbuat kebaikan. Kalau iblis nolong kita untuk berbuat buruk, ditolongnya kita, dibantunya kita untuk berbuat buruk. Sementara malaikat itu kerjanya, tugasnya membantu, menolong orang-orang beriman untuk bisa berbuat kebaikan. Malam ini turun nilai-nilai kebaikan itu. Dapatkanlah kebaikan di malam Lailatul Qadar itu. Apa kita dengar dari ayat Allah, masukkan dalam hati kita semua. Supaya kita mampu menjadi manusia yang sempurna tadi. Kata siapa tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Supaya engkau betul-betul mampu menjadi insan yang ahsani taqwim. The best performance. Orang yang memiliki penampilan, tampil dengan terbaik. Wajahnya gagah, keren, akhlaknya juga gagah, keren kayak Rahman.
Orangnya ganteng, gagah, akhlaknya juga bagus. Itu namanya the best performance. Ya. The best action, melakukan aksi yang terbaik. The best speaking, bicara yang terbaik. The best performance, tampil dengan tampilan yang terbaik. Itu namanya adalah rahmat. Turun kita. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dari segala macam amru. Apa namanya amru ini? Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mengerti tentang amru. Amru itu artinya tugas. Amru itu artinya perintah. Jadi setelah dapat Lailatul Qadar, bukan jual banyu, bukan jadi dukun. Dapat Lailatul Qadar, wow, rumahnya miring dong. Rumahnya miring. Tiba-tiba ada angin berhembus masuk menggigil. Jadi akhirnya kita di puncak menggigil terus ke subuh-subuh tuh. Wah, Lailatul Qadar lah. Tapi mengalami tuh 6 bulan di puncak tuh. Kalau subuh-subuh menggigil dingin luar biasa. Nah, kalau kita katakan tanda-tanya gitu, pohon-pohon sujud, air beku, cek keluar. Kada beku, ada airnya. Cek air beku. Ya kan? Jangan bukan fenomena seperti pohon-pohon sujud, bukan sekedar fenomena seperti itu. Barangkali ada orang yang bisa menyaksikannya, benar barangkali ya. Ada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tapi bukan itu yang utama maksud Allah. Maksud Allah itu kalau engkau sudah mendapatkan nilai itu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Kau mengerti tentang tugas hidupmu. Tahu, paham. Pulang dari makro ini harus melakukan apa? Mengerti. Paham. Sebagai anak, apa yang semestinya kau lakukan terhadap orang tuamu. Sebagai murid, apa yang mesti kau lakukan di sekolahmu. Sebagai guru, apa yang mesti kau perbuat ketika kau mengajar, ketika kau hidup semua. Pejabat yang dapat nilai Lailatul Qadar paham apa yang harus dia lakukan. Orang kaya mengerti untuk apa hartanya. Min kulli amr. Dia siap melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Tugas itu ada 2. Ada tugas ke dalam, ada tugas keluar. Ada berapa tugas? 2. Tugas ke dalam dan tugas keluar. Tugas ke dalam, perbaiki akhlakmu. Itu ke dalamnya. Tugas ke dalam, perbaiki akhlakmu. Tugas ke dalam, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Itulah orang dapat Lailatul Qadar. Maka pulang dari sini, orang yang dapat Lailatul Qadar tidak pernah tidak tahajud. Tidak pernah tidak tahajud kalau malam hari. Itu tanda dapat Lailatul Qadar tuh. Setelah pulang dari makro, asal tengah malam dia bangun. Allah, otomatis dia. Otomatis dia bangun. Dibangunkan oleh Allah dan malaikatnya. Bangunkan tuh. Kebiasaan sudah. Jadi kalau orang sudah membiasakan bangun malam, dibangunkan oleh dan malaikatnya tuh. Tanpa alarm tuh dia bangun aja. Bangun dia. Salat malam. Sudah mulai connect. Terjadi hubungannya dengan Allah. Kenapa? Amrunya sudah dia paham, dia baca ke dalam apa tugas-tugas yang harus dia lakukan. Dia perbaiki hubungannya dengan Allah. Dia perbaiki akhlaknya, itu diperbaiki. Itu tanda sederhana. Orang yang dapat Lailatul Qadar pasti akan jadi orang yang semakin baik lagi. Ibadahnya semakin hebat. Makanya kita berdoa itu selalu dalam salat baca. Allahumma ja'alna min ahlul Quran. Ini Quran semua nih. Dalam ini hadis, ahlullah hadis, ahlul Quran hadis, ahlul ibadah Quran, ahlul taqwa, wa ahlul maghfirah, ahlul jannah. Dalam Quran semua itu. Kita minta kepada Allah, coba semuanya. Ahlullah. Tangannya gini semua. Ahlullah. Ahlul Quran. Ahlul ibadah. Ahlul taqwa. Ahlul maghfirah. Ahlul jannah. Ini urutannya tidak boleh berubah. Coba ahlullah. Ibarat pergelangan tangan kita nih, dia menyimpul, dia menyatukan jari-jari yang berbeda ini. Lihat ini tidak sama jari-jari kita nih, tapi dia disatukan oleh pergelangan tangan. Simbol Allah menyatukan semuanya. Ini nyatu semua kan? Sini macam-macam kan? Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada tua, ada muda, tapi di sini semua menyatu. Kenapa bisa bersatu? Karena mereka semua adalah ahlullah. Mereka keluarga Allah. Ini kita semua insya Allah menjadi keluarganya Allah. Di luar sana banyak orang pengen jadi keluarga bangsawan, keluarga hartawan, keluarga konglomerat. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita mampu menjadi
keluarganya Allah. Ahlullah semuanya. Siapa tuh keluarganya Allah? Ahlul Quran. Kau buka dirimu dengan Quran ini. Quran itu membuka simpul-simpul dirimu. Kotor-kotor dalam hati semua itu dibuka dengan Al-Quran ini. Sebagaimana Ibu Jari ini, dia membuka. Lihat ini. Membuka. Simbol ini pembuka. Supaya kita terbuka hati. Ahlullah, Ahlul Quran, Ahlul Ibadah. Ahlul Ibadah. Simbol aktif dan dinamis. Lihat ini kalau orang sholat kan bukan ini diangkat asyhadu alla ilaha illallah. Ada kalau asyhadu alla ilaha tidak kan, tapi asyhadu alla ilaha. Kenapa telunjuk ini diangkat? Karena ini simbol aktif dan dinamis. Maka ada orang yang begini-gini. Nah, ada yang muter-muter gini. Ada yang nulis gitu macam-macam. Gayanya kan. Ini adalah lihat kalau pejabat pemerintah bagaimana? Hey, itu enggak. Kecuali orang Jawa bisa. Monggo. Kalau orang Jawa jempol kan, tapi orang kebanyakan pasti kayak ini. Bisa tolong sampah segera. Nah, lihat. Simbol aktif dan dinamis. Itulah ibadah. Jadi orang yang menjadi keluarga Allah, ibadahnya aktif dan dinamis. Aktif, dinamis. Coba semuanya, aktif dan dinamis. Aktif dan dinamis. Bukan sekedar aktif. Ini kan sekarang kita ikut makro aktif enggak semuanya. Aktif, dinamis tidak. Yang namanya dinamis itu berkembang, dinamis itu meningkat, bertambah. Semakin mau berakhir Ramadan, lipatan ibadahnya semakin meningkat. Itu namanya dinamis. Hari pertama, hari kedua, sampai hari 27, peningkatan kualitas dirinya naik terus. Itu namanya aktif dan dinamis. Tetapi ada juga barangkali ada orang yang dari awal sampai habis datar aja. Nih, enggak naik. Turun malahan. Nah, malah pas hari terakhir, turun sudah. Hati-hati, jangan sampai kalah. Paham dah? Masya Allah. Jadi kalian jangan kalah. Sisa 2 hari lagi nih. Ini 27 sudah, 28, 29 pulang kita. Sisa 2 hari ini jangan kalian kalah. Buat naik dia. Pesawat naik ke atas. Siap. Hati-hati, jangan pleng jatuh, hancur. Itulah nanti malam kau guring, tidak bangun tahajud. Habis ini kau terbantai, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Baca Quran kayak lagi, karena otaknya sudah bulik. Sudah mulai. Tadi pegang Quran terus, sekarang sudah mulai pegang handphone terus. Mulai cengar. Aku ulun 2 hari lagi bulik. Nah, sudah siapkah di sana? Sudah. 2 hari lagi. Jangan kalian seperti itu. Jangan malah detik-detik hari terakhir nyungsep pesawatnya. Jatuh pesawatnya. Gara-gara sibuk Anda aja. Aduh. Nah, coba itu Bapak sekalian. Jadi itulah yang namanya Lailatul Qadar itu. Lailah al-Qadar, malam yang punya qadar, yang mulia, malam yang terukur. Dan yang menjadi ukurannya itu adalah Al-Quran. Ini ukuran ini. Ukurlah dirimu dengan Quran. Al-Quran ini adalah barometer. Jadi kita mau mengukur bagaimana kualitas diri kita ini, ukur dengan Quran ini. Kalau engkau mau tahu apakah engkau termasuk orang yang berkualitas tinggi, sedang, atau rendah, ukur aja dirimu dengan Al-Quran. Ini barometernya ini, alat ukurnya. Al-Qadar itu bukan sekedar mulia, juga dia artinya ukuran. Itu emas berapa kadarnya? Nah, ada nggak? Ini emas ini berapa kadarnya nih? Dari kata-kata Al-Qadar itu diambil. Kadarnya 24 karat, ukurannya. Jadi kita disuruh membuat ukuran selama Ramadan nih. Coba kita baca diri kita. Tadi kata siapa tadi? Jangan sibuk nyari salah orang, tapi banyak-banyak baca diri. Jadi kata Rahman tadi kan. Jangan mencari aib orang. Coba kau baca diri dari 1 sampai 27 perjalanan Ramadan, bagaimana kualitas dirimu? Naik, datar, atau turun ke bawah? Kalau malaikat dan para nabi naik terus. Ini malaikat para nabi itu naik terus imannya. Naik terus para nabi, malaikat. Kalau orang kebanyakan, kalau nabi naik terus ya. Kalau malaikat dia datar aja gini. Tidak naik, tidak turun malaikat. Ya kan? Kalau iblis nyungsep ke bawah. Itu iblis. Kalau nabi tadi naik ke atas. Tidak mau turun nabi, naik terus para nabi. Kalau malaikat
datar. Iman malaikat datar-datar aja dia. Gitu-gitu aja, ada peningkatan. Kalau iblis ke bawah, nungsuk. Bagaimana kalau kita? Kalau kita ini naik, kadang-kadang turun. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Tapi ingat, waktu turunnya jangan terlalu jauh turunnya. Naik, turunnya segini aja. Nah, nanti naik lagi dia, turun lagi. Turunnya sedikit, jangan naik, turun. Nah, ini iblis juga nih kayaknya nih. Naik, nyungsep langsung. Biasa duha 2 hari terakhir kita tidak pernah duha lagi. Nah, itu iblis sudah goda kita. Orang kalau biasa duha 8, minimal 4. Turun tapi tetap sedikit aja turunnya. Biasa dia gawe 8 rakaat, sekarang turun sedikit 4 rakaat aja. Tapi tetap dia gawe. Biasa dia di makro ini tahajud 8 rakaat, 3 witir, minimal pulang ke rumah digawe 4 rakaat, 3 witir, 2 rakaat, 1 witir. Kalau enggak kau kerjakan, kau nyungsep. Siapa itu? Iblis. Nyungsep, habis imannya itu. Nah, itu namanya, coba orang kita paham. Itulah orang yang mengerti tentang nilai-nilai itu. Dia tahu amru. Ke dalam, apa tadi ke dalam? Dia perbaiki diri, ya kan? Dia beribadah kepada Allah, memperbaiki. Keluar, dia berbuat baik kepada orang lain. Sebagai anak pulang dari sini, rasa hormatnya kepada orang tua luar biasa. Maka orang tua kalian penantian selama sebulan sirna melihat Iqbal datang dengan senyum cerah, wajahnya cerah. Ketemu mama abahnya, langsung dipeluknya, langsung dicium tangan, langsung katakan, "Abah, mama, Iqbal minta maaf, Iqbal banyak salah selama ini." Begitu dong anak yang mulia. Hah? Begitu semua. Jadi anak abis kalian pulang ke rumah, bikin orang tua kalian tuh nangis bahagia. Abah mukmin nangis dan mukmin berubah. Berubah. Fatir, kalau perlu depan pintu, tok assalamualaikum, mama. Kalau Fatir kayak gitu, mama maafkan Fatir mama. Fatir kena puasa. Fatir kena tahan, Fatir berbuka mama. Siapa ngajak? Gipari. Nah, kalian pulanglah nanti dari makro ini, tunjukkan sikap yang berubah. Jadi tugasmu 2, ke dalam kau perbaiki dirimu, akhlakmu, sikap ibadahmu, keluar kau perbaikan hubungan antar manusia. Perbaiki hubungan antar manusia, terutama dengan kedua orang tuamu. Jangan lagi suka melawan, jangan lagi membantah, mengatakan itu aja tidak boleh. Tidak boleh. Perbuat baik. Surga itu di telapak kaki ibu. Masuk surga tuh katanya kan tidak mudah. Masih betul anta dakhulul jannah. Tidak mudah masuk surga tuh. Jangan kau kira diri masuk surga. Sebelum datang ujian sebagaimana orang terjudul. Masad wa darra wa hinal pan. Mereka diuji dengan segala macam penderitaan, kelaparan. Sampai berkata mereka, mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Sungguh pertolongan Allah itu inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Ini kepada kita ini masya Allah sangat dekat sekali pertolongan Allah. Lihatlah semua pertolongan Allah. Bagaimana cara Allah mengurus kita semua. Kita sampai selesai insya Allah dalam keadaan disehatkan zahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman tak kita di sini? Nyaman makan, nyaman tidur, masya Allah, luar biasa berkah rahmat Allah. Nah, mudah-mudahan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita torehkan dalam program makro ini dipertahankan. Hati-hati, masih ada 2 hari lagi. Waspada. Ini adalah injury time. Hati-hati, setan semakin besar turun. Setan semakin besar serangannya, turun segala pasukannya, pasukan berkuda, memanah, berenang, turun semua nih pasukan-pasukan setan nih untuk menyerang manusia. Lewat apa? Kan setan diikat kalau lewat manusianya yang berubah jadi kayak setan. Saya hina ini. Jangan sampai kita jadi kesetanan ya. Di makro ini tinggal 2 hari, jangan sampai kita ke kesetanan. Jaga sikap, jaga akhlak semua. Perbaiki dirimu ke dalam, perbaiki hubunganmu keluar. Itu kau mengerti yang namanya amru tadi. Tugasmu 2, perbaiki ke dalam dirimu, perbaiki hubunganmu keluar dengan sesama manusia, maka engkau menjadi orang yang dirahmati oleh Allah.
Setelah ini kita lanjutkan juz 27. Dan nanti kita setelah selesai siap-siap kita percepat jam 8 Bang Alfian ya. Jam 8 kita sudah mulai munaqasyah. Siap semuanya? Siap. Tanya dulu. Munaqasyahnya mau jam 8 atau jam 9? 9. Itulah berikan tuh mamanya. Itulah tadi yang setan ini. Bulan. Mau tidur aja. Semakin menjauh malah. Makin menjauh. Baiklah kalau kayak gitu nanti habis ngaji kita tidur sebentar, tapi jangan terlambat ya. Jam 9 kita mulai munaqasyah. Siap-siap yang belum diuji, siap-siap semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dipimpin oleh Bang Jenny.